Baik, bisa, terima kasih. Saya akan ke Kang Agus nih. Kang Agus, sebenarnya hari ini kan di Indonesia itu sudah ada hukum yang mengatur tentang pencurian, tentang korupsi, tentang apapun lah. Kasus-kasus ilegal itu sebenarnya kan ada hukumnya dan dikawal oleh yang namanya kepolisian. Bahkan khusus untuk kasus korupsi, korupsi ini saya nggak tahu apakah kemudian dibentuk adanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi ini kok harus ada gitu kan? Apakah karena ini sudah nggak percaya lagi dengan kemampuan polisi atau bagaimana sehingga harus muncul backupnya? Sebenarnya udah cukup rapet, tapi kok kenapa masih muncul juga kasus-kasus korupsi, kasus-kasus tindak pidana yang seolah-olah that's not scary, itu nggak menakutkan gitu, itu nyantai aja mereka melakukannya. Kenapa ini? Ya Mas Hussein, alhamdulillah ya, kita malam hari ini membicarakan sesuatu yang bagi kita ini berkenan langsung dengan rakyat. Ya, korupsi ini kan duit kita, duit rakyat dari sumber mana? Sumber pajak ya, sumber pajak dari sumber-sumber APBN. Dan ternyata oleh pejabat kita, oleh petinggi-petinggi kita itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Kalau bertanya oleh Mas Yusuf bagaimana lahirnya KPK, berarti kita memang melihat KPK lahir ini berarti ada satu dua titik di mana penegakan korupsi di aparat hukum sebelumnya, yakni kepolisian, ada kejaksaan, ada apa lagi? Mahkamah Agung juga ya. Ini semua kan penegak hukum yang menangani kasus-kasus korupsi tentunya ya. Salah satu tindak pidananya adalah korupsi. Dan lahirlah KPK, satu badan yang mengspesifikasi menangani kasus korupsi. Yang hari ini sudah familiar di telinga kita, sudah familiar badan ini. Dan ternyata memang dari badan ini sudah lahir, maksudnya sudah muncul penanganan kasus korupsi dengan salah satunya namanya OTT. Ya, OTT sudah jamak di telinga kita, sudah familiar mungkin karena nopo saking seringnya kita mendengar tadi. Makanya Ustaz Natu bilang ada yang kena OTT itu apes. Nah ini kalau panjenengan lihat di komentar di berita online di warganet itu juga begitu. Kalau ketika ada kepala daerah kena OTT ini, wah ini apes, lagi apes atau kurang canggih. Coba komentar itu apes atau kurang canggih, ini berarti masyarakat itu sudah jamak dengan kasus ini dan menengarai bahwa yang tertangkap ini berarti itu tadi apes, berarti ada yang nggak ketangkep yang lain tuh masih banyak karena memang tadi wah ini nggak canggih kalau ketangkep. Alhamdulillah nggak lagi apes. Nggak, jangan alhamdulillah. Nah ini saya punya catatan mungkin menjadi bahan kita renungan pada malam hari ini ya. Jadi memang KPK ini cukup lumayan untuk menangkap para koruptor ini ya. Data statistiknya cukup besar. Jadi dalam 2 dekade terakhir ini, berarti 10 tahun ini ya, 10 tahun terakhir ini KPK sudah menangkap 30 gubernur ya, kepala daerah yang ditengarai melakukan tindak korupsi. Kemudian ada 171 wali kota dan bupati ya. Ini cukup besar ini angka ini ya. Jadi mereka melaksanakan tindak pidana korupsi ya dari sekian gubernur dan wali kota dan bupati ini, berarti cukup besar. Dan angka ini makin kesini kesini tahun-tahun ini justru angkanya terus meningkat. Ini yang menjadi keprihatinan ya. Lembaganya sudah ditambah, sudah ada polisi, sudah ada jaksa, sudah ada Mahkamah Agung,
sudah ada KPK, tetapi tindak pidana korupsinya justru bukannya berkurang tapi tetap parah. Nah, ini yang menjadi fenomena yang memprihatinkan sekaligus menjadi PR kita bersama, bagaimana kita mentas dari kasus korupsi ini. Nanti kalau kita lihat lagi di di tingkat bawah, kalau tadi gubernur, bupati, ini kepala desa juga sudah mulai mungkin milik Pak Yusuf milik wali di atas kepada korupsi triliunan. Nah, ini kepala desa yang dapat dana desa ini juga baru juga tahun 2025 itu ada 489 kepala desa. Nah, ini kepala desa, panjenengan punya kades-kades yang menjadi pimpinan di desa, itu seluruh Indonesia dari 75.000 desa di Indonesia itu yang ditengarai kena korupsi sudah ditangani oleh Mahkamah Agung, tapi bukan KPK, ini Mahkamah Agung. Saya juga nggak tahu kalau yang menangani kok Mahkamah Agung bukan KPK. Kalau KPK itu di atas 100. Oh, karena nilai, karena nilai, mungkin nilai korupsinya kalau desa kan nggak sebesar bupati maupun gubernur, itu cukup besar angkanya, 489 kades yang apes juga ternyata ini dari 75.000 kades yang ada di Indonesia. Nah, ini angka-angka ini terus meningkat, dan ya menurut saya tadi lembaga aparat penegak hukum ditambah, bahkan ada lembaga khusus badan ad hoc ya, KPK itu sebuah badan yang dibentuk menangani spesial untuk kasus korupsi, tapi ternyata bukannya malah kendur, tetapi justru tadi terus meningkat. Jadi angka ini sebenarnya bukan mencerminkan korupsi yang tertangkap itu segitu, tidak. Ini fenomena gunung es ya, fenomena gunung es. Fenomena gunung es itu yang tampak muncul di permukaan tertangkap segini, tapi sebenarnya di bawah itu jauh lebih besar yang tadi yang tidak apes. Maka mungkin antara apes dan tidak apes ini menjadi fenomena di masyarakat untuk ya menengarai mereka yang tertangkap OTT. Ngaten Mas Yose dan pemirsa. Baik, saya kembali ke fokus pertanyaan saya yang awal tadi. Kan sudah sedemikian padatnya, sedemikian rapatnya KPK sudah bekerja keras, tapi kok seolah-olah itu nggak ngefek. Nah, itu yang saya ingin tanyakan. Kenapa kok nggak ngaruh gitu loh terhadap perilaku? Bahkan tadi Kang Agus menjelaskan ini malah kayak gunung es. Kalau yang ketangkep itu 400, gunung es itu kan ujungnya kecil tuh. Berarti yang di bawahnya bisa 4 juta kan begitu. Kenapa ini Kang Agus? Kok seolah-olah hukum nggak berhasil? Ya, ada persoalan mendasar yang kita hadapi hari ini, seperti yang disinggung tadi Ustadz Suwardi, bahwasanya ada persoalan dasar tentang filosofi hidup, yaitu tentang masalah ideologi, tentang masalah pandangan hidup kita. Jadi hari ini kita tidak menyalahkan siapapun. Kita hari ini dikungkung oleh sebuah sistem yang mau tidak mau memang kita ini jauh dari Allah SWT. Jadi kita dalam sistem kapitalistik ya, sekuler, sistem kapitalis sekuler, yang mana hidup kita ini terpisah antara kehidupan yang kita hadapi sehari-hari dengan kehidupan nanti setelah mati. Ya, kehidupan yang justru langgeng ini kita pisahkan, sehingga manusia itu nggak takut mau korupsi, ya sudahlah di penjara, nggak takut nanti kehidupan kita setelah mati ada hisab, ada Allah SWT yang menghisab kita. Inilah kungkungan sistem kapitalisme sekuler yang mengungkung kita hari ini. Persoalan mendasar yang kita hadapi hari ini. Sebelum kita bicara tentang yang lain-lain yang lebih detail ya, ini fenomena besar yang mendasar yang kita hadapi hari ini, sehingga manusia dalam menjalani kehidupan ini, ya nusa Ustadz, para ustadz dan para pemirsa sekaligus yang hadir hari ini ya, kita dalam menghadapi kehidupan ini ya terpisah dengan
kehidupan setelah nanti kita menghadapi kehidupan akhirat. Ya, orang kalau korupsi itu kan ya dia punya pemikiran bebas, kebebasan dalam pemikirannya, kebebasan di dalam kepemilikannya. Dia tidak mengenal hal haram, dia tidak takut bahwasanya harta haram itu nanti akan mendapatkan azab, maunya halal aja dihisab, apalagi yang haram. Ini ketakutan ini nggak muncul. Yang tadi disinggung oleh Ustaz Wadi, iman dan takwa ini akan menjadi pondasi kita, ini tidak menjadi pondasi hidup kita di dalam mengarungi kehidupan. Ya, kita cenderung hari ini dengan sistem kapitalistik sekuler, orang cenderung hedonis. Ya, ingin kaya, cepat kaya, berjalan apa ditempuh, korupsi ditempuh, suap menyuap ditempuh, gratifikasi oke, pinjol juga oke. Nggak kita takut bahwasanya nanti kita ini dihisab loh, nanti kita akan dihisab oleh Allah, kita akan ditimbang ini ya haram atau halal yang kita konsumsi. Saya kira itu yang persoalan mendasar adalah sistem kehidupan kita yang menaungi kita hidup hari ini. Jadi kalau neraka yang begitu mengerikan aja nggak bisa membuat mereka takut, apalagi cuman penjara yang kita masih bisa pesan AC gitu ya, lebih nggak menakutkan. Ya, jadi hitung-hitungan matematisnya masih, saya korupsi 3 triliun, nah, cuma di penjara 9 tahun, nanti sisanya masih untuk anak cucu. Susu. Kembaliannya masih banyak. Baik, mengenaskan itu kehidupan kita saat ini. Kalau kita itu tadi, jadi kan kalau kita melihat korupsi itu kayaknya giliran siapa yang apes gitu aja sekarang, bukan sesuatu yang ini penangkapan kasus korupsi itu hanya akan menghasilkan kasus-kasus korupsi berikutnya atau akan berpotensi menghasilkan korupsi berikutnya. Bagaimana menurut pengamatan Kang Agus sebagai pengamat sosial? Ya, fenomena korupsi yang terjadi di hadapan kita ini sebenarnya tidak berdiri sendiri ya. Jadi kalau seseorang itu ketangkap OTT KPK, akhirnya berantai toh, ada A, ada B, ada C yang di belakangnya juga ikut tertangkap. Nah, fenomena ini berarti memang korupsi yang terjadi di tengah-tengah kita ini adalah sudah menjadi sebuah perbuatan yang dilakukan secara kolektif, ya, tidak bisa sendiri. Karena gini, data statistik KPK itu mengatakan bahwa modus korupsi itu ada 3. Yang tertinggi yang pertama adalah suap ya. Suap itu berarti saya misalkan kalau pengen naik jabatan atau apa, saya ngasih ya. Ada 2 pihak yang melakukan tindakan korupsi. Yang kedua adalah gratifikasi. Ya sama juga. Berarti ada beberapa pihak yang satu atau 2 pihak atau lebih yang melakukan tindakan untuk melakukan korupsi. Yang ketiga, pemerasan. Jadi modusnya oleh KPK itu dikatakan yang ketiga itu pemerasan. Jadi orang kalau pengen naik jabatan, saya kepala daerah, ayo siapa yang mau setor ke saya ini paling besar, nanti tak angkat jadi kepala loh, gitu ya. Yang kecil ya tunggu dulu lah ya, yang besar dulu, setor ke saya berani berapa, naik jabatan. Begitu yang terjadi. Modus-modus korupsi yang ada di tengah kita seperti itu. Berarti memang korupsi itu nggak bisa, artinya itu dilakukan dalam lingkup yang kecil, meluas ya, dilakukan oleh beberapa pihak. Bahkan circle-nya itu sudah melibatkan kerabat, uang transfernya, TPPU-nya itu ya, pencucian uang lewat familinya, lewat siapalah gitu. Berarti kan terlibat. Keluarga juga mensupport berarti. Kok tidak kemudian tadi kata Ustaz Wardi, jangan
Bapak jangan korupsi, dah rekening saya jangan dipakai untuk masuk uang itu loh, nanti kita nggak ada kemudian barir atau apa namanya dari keluarga itu juga mencegah, tidak, justru mengakomodasi tindakan si bapak atau si bapak pejabat itu untuk melakukan tindakan korupsi. Ini luar biasa. Jadi kita kembali ke pengertian masyarakat, bahwasanya masyarakat menurut Islam itu adalah sekumpulan individu yang punya pemikiran, perasaan, dan peraturan yang sama di dalam menghadapi kehidupan ini, yang mensikapi apa ini halal haram itu. Masyarakat kita hari ini kalau begitu itu, ya. Jadi kita menghadapi situasi di mana masyarakat ini sudah betul-betul permisif sekali terhadap korupsi. Keluarganya tadi juga mendukung, ya. Jadi kerabatnya siapa itu terlibat ternyata. Dan bahkan institusi yang seharusnya menjadi penegak hukum hari ini kita juga tengarai, ya, yang menjadi wakil rakyat kita, DPR, justru malah ya ini menghalang-halangi aspirasi rakyat. Katanya pengen koruptor kan asetnya disita, ya, ada undang-undang, tapi justru DPR yang katanya alasannya ini antar fraksi masih belum sepakat, itu masih dibahas secara lebih mendalam, ini perlu pengkajian nanti dengan hukum-hukum yang lain, ada benturan enggak. Itu alasan wakil kita yang katanya tadi menjadi wakil-wakil kita yang menjadi aspirasi rakyat, tetapi justru malah menjadi penghalang penegakan korupsi. Nah ini artinya begitulah yang kita hadapi. Memang tadi ditegaskan betul bahwasanya yang mendasar yang kita hadapi hari ini, jadi demokrasi sekuler ini kalau saya garis bawahi, ya, boleh digaris bawahi atau di stabilo, ini adalah habitat korupsi. Ini lingkarannya kalau diputar-putar, ya, orang korupsi karena naik jabatan, naik kepala daerah dengan apa tadi, menyuap, rakyat dikasih serangan fajar 100, ya, rakyat senang. Pejabatnya korupsi, ketangkap KPK, rakyat nanti 5 tahun ada pemilu lagi, lupa milih lagi. Udah, ini lingkaran terus, ini lingkaran yang nggak habis-habisnya, karena memang masyarakat kita itu sudah permisif terhadap tindakan itu. Lupa 5 tahun kemudian bahwasanya yang dipilih ini bangsa kita loh, di masyarakat kita ada serangan fajar, itu sudah ditunggu katanya. Kapan ini datang serangan fajar ini? Kalau nggak datang, nah ini berarti kita ini masyarakat kita kayak begitu. Nah inilah fenomena yang kita hari ini prihatin, dan sekali lagi tadi Ustaz Wardi sudah menjelaskan nanti bahwasanya ya satu-satunya solusi adalah Islam, ya, Islam. Oke, baik, terima kasih Kang Agus. Melewati, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan atau terlewat dari pertanyaan yang saya sampaikan, silakan Ustaz. Oh, saya kira sudah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa menggagas satu ide yang bukti menjadi kepedulian kita hari ini terhadap masalah umat yang telah melanda. Jadi korupsi ini adalah salah satu di antara problem umat yang kita hadapi hari ini. Korupsi itu hanya salah satu saja di antara sekian banyak problem. Dan problem ini kita sebagai orang Islam, sebagai mukmin, yakin bahwasanya semua itu adalah masalah-masalah yang solusinya adalah muaranya kita kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain, tidak kita toleh kanan kiri kepada aturan manusia yang terbukti sudah di depan mata, cedo welo-welo, kata Ustaz Wadi tadi, terbukti tidak berhasil untuk menuntaskan secara paripurna masalah-masalah yang kita hadapi. Terlebih lagi
yang lebih penting dari sekedar masalah di dunia, problem-problem itu adalah tendensi dan sandaran kita kepada kehidupan akhirat. Itu justru yang jauh lebih penting, yang tidak ada di sistem kapitalistik sekuler, yang mana kita mengkaitkan kehidupan dunia kita dengan kehidupan akhirat. Ini justru malah lebih penting, bahwasanya itu semua apa yang kita arungi dalam kehidupan dunia ini adalah dalam rangka tujuan jangka panjang, tujuan yang kekal abadi kehidupan kita di akhirat nanti. Insya Allah mengatakan, insya Allah saya kembalikan ke Ustaz Yusuf. Gimana, Mas Yusuf. Mas Yusuf. Jadi